Kita ke informasi lainnya pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil membekuk pelaku penipuan dengan modus menukar kode kris palsu di puluhan masjid wilayah Jakarta. Pelaku ditangkap di sebuah kosan mewah di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Inilah detik-detik saat penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap pelaku kris palsu di salah satu rumah kosan mewah di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Melihat kedatangan petugas, pelaku yang berinisial MIML ini tidak dapat berkutik dan mengakui perbuatannya. Saat digeledah, petugas juga mendapati barang bukti berupa puluhan stiker barcode kris yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi penipuannya di puluhan masjid di Jakarta. Terbongkarnya modus pencurian uang amal ini terungkap dari video rekaman CCTV Masjid Nurul Iman Blok M Square. Diketahui pelaku pernah bekerja di salah satu bank BUMN. Namun kasus ini masih dalam tahap perkembangan penyelidikan. Dari beberapa tempat yang sudah ditempel oleh bersangkutan, itu ada 38 titik. Di antaranya Masjid Tamrin Residen, Masjid Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Nurul Iman Blok M. Ini yang ditempel pada tanggal 9 April 2023. Kemudian pada tanggal 7 April itu yang bersangkutan menempel di Masjid Istiqlal dan Masjid Al-Azhar. Kemudian di tanggal 6 Maret yang bersangkutan menempel di Masjid Nurullah Kalibata. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus penyalahgunaan kris palsu, sudah terhubung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Ya, selamat siang Pak Yudo. Sejak pelaku ini telah tertangkap kemarin, sudah sejauh mana perkembangan kasus penyalahgunaan kris palsu saat ini? Ya Mbak, kami akan jelaskan terlebih dahulu benar terkait dengan kasus adanya penukaran kris yang seolah-olah otentik asli sesuai dengan pengelola dan pemilik kris yang awal. Ini sudah ditetapkan tersangka, satu orang tersangka ya, untuk sementara dalam kesinambungan proses penyidikan ini, yaitu atas nama MIML. MIML ini sekarang dalam rangka proses pemeriksaan dan penyidikan, tentunya kita juga masih bersama-sama menunggu dari penyidik. Namun demikian perlu diketahui modus ini adalah modus dari mana si pelaku berniat membuat seolah-olah kris ini adalah otentik dengan apa pemilik pengelola tempat, dan mayoritas adalah penempelannya di tempat-tempat ibadah atau masjid 80%. Sisanya ada di tempat fasilitas umum seperti perbankan, SPBU, termasuk juga di mal-mal. Nah, tentunya ini ada 38 titik dan ada barang bukti yang memang ini masih tersisa. Nah, tentunya ini akan terus diperluas aksesnya. Namun dalam proses penyidikan ini perlu kami kabarkan kepada seluruhnya masyarakat bahwasannya bagaimana program Bapak Kapolda Metro Jaya untuk membuat Jakarta aman dan nyaman. Ini bulan berkah, bulan Ramadan. Ketika orang beribadah, ingin beramal, berinfak, tentunya sangat-sangat menciderai, terganggu dengan adanya hal ini. Namun sudah diungkap oleh Polda Metro Jaya dan fenomena ini tentunya menjadi bagian daripada kontrol dan pengawasan kita bersama. Begitu, Pak. Iya, Pak Yudo, kira-kira hukuman apa yang akan dikenakan kepada pelaku kasus penyalahgunaan kris palsu ini? Ya, terkait dengan pelaku itu tentu ada undang-undang ITE, masalah transfer keuangan ya atau dana, terus kemudian ada kitab undang-undang hukum pidana. Ini tentu hukuman ancaman pidananya adalah di atas 5 tahun. Namun demikian proses penyidikan ini masih berlangsung, Mbak, dan tentunya penyidik juga terus mendalami apa yang menjadi proses verbal atau berita keterangan, acara keterangan yang disampaikan oleh tersangka, karena nilainya ini juga akan sangat rendah dalam alat bukti, maka tentu akan melakukan langkah-langkah kolaborasi interprofesi. Ya, jadi ada beberapa lembaga yang tentunya juga akan bersama-sama kita lakukan pengungkapan kasus ini, seperti lembaga yang akan kita ajak berkolaborasi seperti Bank Indonesia, tentunya dalam rangka untuk mengeluarkan kris. Ini kan sarana teknologi yang maju
yang mempermudah, yang memperluas akses dan juga murah, namun jangan sampai dicederai sehingga jadi ada fenomena kejahatan-kejahatan. Begitu, Mbak. Baik, dari perkembangan kasus ini, apakah sudah ada nominal yang diketahui dari penyalahgunaan kris palsu ini, Pak Yudo? Ya, jadi dari modus yang pertama tadi kami sampaikan, kris ini didapat dari satu aplikasi UTAP ya dengan pulsa bayar yang kemudian diregistrasi atas nama pelaku dan juga mencantumkan 3 rekening atas nama pelaku juga, MIML. Dan tentunya ini masih bagian daripada konsentrasi penyidik dan kita sudah lakukan penyitaan dan tentunya nanti berkoordinasi dengan perbankan ya. Nah, ini akan kita lihat dan tentunya dari rekening nanti akan terlihat tempos dan juga lokus para korban, di mana kejadiannya, kemudian kapan, dan mulai kapan dilakukan kejahatan ini akan dianalisa oleh penyidik. Jadi kita sama-sama masih menunggu, Pak. Baik, masih dalam tahap penyelidikan, namun memang kita tahu saat ini semakin maju kecanggihan teknologi. Lantas, apa kemudian strategi kepolisian untuk agar mengantisipasi berbagai modus kejahatan berbasis teknologi ini ke depannya? Ya, dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, tentunya ini menjadi sesuatu keniscayaan ya, artinya tidak bisa dapat dihindari. Nah, namun demikian, bagaimana langkah-langkah strategi Polda Metro Jaya? Ya, yang pertama, dalam setiap pengungkapan kasus, Polda Metro Jaya akan menekankan secara scientific crime investigation. Ini yang pertama. Yang kedua juga tidak terlepas dari adanya kolaborasi interprofesi. Maka tentunya dengan adanya perkembangan teknologi, informasi, tentunya masyarakat di luar daripada kejadian ini juga harus cukup cerdas, bijak, melihat dan mencermati informasi yang didapat termasuk perkembangan teknologi. Teknologi berkembang artinya adalah seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat dan mudah-mudahan ini akan membuat aspek yang positif dalam kehidupan sosial. Namun tidak menutup ini akan digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai pelaku untuk memanfaatkan teknologi dalam perbuatan kejahatannya, Mbak. Baik, tentu kita harapkan tidak ada celah lagi dengan kasus penyalahgunaan kris palsu ini ke depannya. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko atas waktunya di Berita Satu Siang hari ini.